Teman-teman, ini adalah Samsung Galaxy A14. HP Samsung yang mungkin akan laris banget ya di tahun ini karena Samsung seperti menemukan sweet spot ya, yang mempertemukan harga yang cukup terjangkau untuk banyak orang dengan fitur yang lengkap untuk kebutuhan banyak orang, dengan tetap menyertakan berbagai kelebihan yang selama ini Samsung punya. Nah, pertama kita mau ngomongin dulu untuk kameranya teman-teman, yang mungkin jadi salah satu pertimbangan utama ya saat memilih smartphone di rentang harga 2 jutaan. Nah, jadi di belakang ini teman-teman ada 3 kamera, kombinasi dari 50 megapiksel kamera utama dengan aperture 1,8, 5 megapiksel kamera ultrawide dengan aperture 2,2, dan 2 megapiksel makro kamera di aperture 2,4. Nah, hasil foto kamera utamanya kalau kita lihat dari foto ini teman-teman punya saturasi warna yang cukup tinggi. Rumput terlihat sangat hijau ya, gedung kuning di belakang juga terlihat sangat kuning, dan bagaimana dia menghandle backlight juga sangat baik teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, foto ini diambil dengan kondisi di siang hari ya, membelakangi matahari. Tapi langit di belakang terlihat tetap biru dengan wajah yang nggak under exposure teman-teman. Dan di posisi dengan pencahayaan yang proper ya, dalam artian nggak membelakangi arah cahaya, hasilnya sangat detail dengan ketajaman objek yang oke banget. Dan untuk foto portraitnya meskipun nggak dilengkapi dengan depth kamera, tetapi hasil separasi background dan objeknya udah akurat ya untuk di warna-warna kontras. Blur bokeh juga terlihat natural dengan beberapa cahaya yang jadi efek melingkar kayak gini ya. Dan efek ini bisa diedit teman-teman, bahkan setelah foto diambil. Kita bisa ganti dengan beberapa karakter bokeh yang beda-beda ya, dengan tingkat blur yang juga bisa ditambah atau dikurang juga. Dan mode portrait ini bisa dipakai juga untuk objek selain wajah. Misalnya untuk foto jam tangan ini terlihat bagus juga ya separasinya dengan efek blur di backgroundnya. Nah, untuk foto ultra wide dengan pencahayaan proper bisa menampilkan balance warna dan exposure yang cukup baik. Langit bisa ditampilkan dengan warna biru cerah, dengan wajah objek yang juga tetap cerah. Meskipun dengan sensor 5 megapiksel tentu secara detail tidak setinggi kamera utamanya, tapi udah nice to have untuk ambil foto dalam sudut pandang yang lebih luas. Dan adanya lensa ultra wide ya, ini jadi satu kelebihan tersendiri teman-teman untuk smartphone di segmen ini, karena semakin kesini kesannya kayak semakin jarang ya ada kamera ultra wide di smartphone dalam kelas ini. Padahal ini salah satu kamera yang paling sering dipakai ya oleh pengguna setelah kamera utama. Entah buat foto rame-rame atau buat foto pemandangan dengan view yang lebih luas. Dan untuk foto makro hasilnya seperti ini. Dia fix fokus dan kita bisa pakai untuk mengambil foto di jarak 3-4 cm. Jadi maju mundurin aja kamera ke objek ya sampai diperoleh fokus yang pas dalam jarak terdekat. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh hasil rekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A14. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, untuk audionya juga direkam pakai mikrofon dari Samsung Galaxy A14. Dan ya, untuk posisinya kalau teman-teman lihat, ini ada backlight yang cukup terang ya dari langit, dan ternyata dia bisa menghandle exposure dengan sangat baik ya. Jadi wajah masih bisa tampil cerah di sini meskipun kita ada backlight yang cukup terang. Dan ya, untuk saat jalan ini memang tidak ada stabilization ya di videonya ini, tetapi untuk hasilnya udah sangat baik. Kalau kita perhatikan untuk warnanya, dia saturasinya cukup tinggi teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ya, di sana untuk warna yang kuning terlihat sangat kuning, birunya juga, dan hijaunya juga sama. Jadi untuk saturasi warna udah terlihat sangat tinggi ya. Termasuk langitnya ini untuk handle exposure memang sangat baik. Untuk di malam hari teman-teman, hasil foto kamera utamanya masih bisa memberikan detail yang cukup tinggi. Dengan sedikit pencahayaan dari lampu jalan, kita bisa mendapatkan foto malam yang sangat proper teman-teman. Untuk foto portrait juga bisa memberikan pemisahan background yang akurat ya di warna-warna kontras. Meskipun di pencahayaan yang sangat kurang, fitur portrait akan memberikan notifikasi untuk meminta cahaya lebih. Hasil blurnya juga cukup soft ya, dengan efek cahaya yang jadi lingkaran seperti ini. Tapi ini bisa diganti-ganti teman-teman dengan bentuk lain ya yang tersedia lewat menu editing. Untuk foto ultrawide di malam hari terbilang standar dengan ada sedikit noise ya yang bisa dimaklumi untuk sebuah kamera 5 megapiksel di aperture 2,2 dalam kondisi cahaya minim. Nah, untuk kamera depan, dia dilengkapi 13 megapiksel kamera selfie
dengan bukaan aperture yang cukup besar ya di kelasnya, yaitu aperture 2. Dan dari sampel foto ini, dia sangat baik dalam menghandle backlight. Dynamic range-nya cukup luas ya, karena dengan selfie yang langsung membelakangi matahari, wajah masih bisa diambil dalam kondisi exposure yang proper, nggak terlihat gelap atau underexposure. Terlihat detail pohon juga nggak pecah ya, terkena overexposure dari cahaya matahari ini. Dan wajah juga masih bisa tampil terang, teman-teman. Selfie portraitnya pun sangat baik, teman-teman. Separasi background dan objek terlihat akurat ya, dengan blur yang lembut dan efek lingkaran cahaya yang cukup natural. Terus dia bisa detect lebih dari satu objek juga. Di foto ini kita tes ya untuk foto berdua, semua objek bisa kedetek fokusnya dengan baik. Efek bokeh juga bisa diedit ya setelah foto diambil dengan pilihan efek yang mirip seperti di kamera belakang. Dan ini adalah contoh hasil rekaman kamera selfie-nya ya dari Samsung Galaxy A14. Dan direkam juga pakai mic bawaan dari Samsung Galaxy A14. Teman-teman bisa lihat gimana hasilnya ya. Ya ini di belakang cukup backlight, tapi di muka ternyata cukup bagus ya teman-teman, nggak terlalu gelap. Dan kalau teman-teman lihat ini gue rekaman di tempat yang cukup rame ya, di tempat yang sama tadi kayak kamera belakang. Ada banyak kendaraan di sana, ada banyak juga pembangunan ya di sana. Jadi ada cukup banyak berisik, tapi teman-teman bisa dengerin sendiri gimana kualitas audio yang direkam pakai mic bawaan dari Samsung Galaxy A14 ini. Dan ya untuk stabilisasinya teman-teman seperti ini ya. Kita bakal nilai nanti di studio setelah gua lihat ya untuk hasilnya seperti apa. Tapi so far dari previewnya ini udah cukup stabil sih kalau kamera depan untuk dipakai kayak buat ngevlog kayak gini ya. Dan ya untuk warnanya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ini backlight banget di langitnya dan ini muka ya. Nggak terlalu gimana ya, mukanya nggak terlalu gelap, tapi memang belakang cukup terang ya. Terus kemudian untuk warna ini secara saturasi juga cukup tinggi. Kalau teman-teman lihat untuk rumputnya hijau, hijau banget ya kelihatannya ya. Dan juga baju gua cukup berwarna. Nah, ini kalau kita coba yang posisi lainnya teman-teman. Ya tapi untuk menghandle detail dia udah sangat baik ya. Menurut gue sih udah cukup oke lah kalau misalkan dipakai buat ngevlog dan lain-lain. Foto selfie malam masih bisa memberikan detail yang cukup teman-teman untuk smartphone di rentang harga ini. Begitu juga di portrait malamnya, separasinya masih terbilang oke ya, dengan efek blur yang cukup natural. Dan semua foto malam ini baik di depan atau di belakang itu diambil tanpa fitur night mode teman-teman, karena memang tidak tersedia di smartphone ini. Tapi hasilnya udah terbilang cakep ya di mode standar. Dan untuk HP di harga 2 jutaan, kamera Samsung Galaxy A14 ini termasuk sangat-sangat baik. Dan untuk performa, Samsung Galaxy A14 yang resmi hadir ke Indonesia ini menggunakan chipset Exynos 850 dengan 2 varian RAM teman-teman. Varian 4GB RAM, 128GB storage yang dibanderol harga Rp2.399.000 dan varian 6GB RAM, 128GB storage yang dibanderol harga Rp2.699.000. Nah, yang kita review ini adalah varian 4GB RAM, 128GB storage yang harganya paling terjangkau, dan di sini dia dilengkapi dengan RAM plus sampai 4GB. Tetapi untuk varian yang lebih besar, 6GB RAM, 128GB storage, teman-teman bisa dapetin RAM plus sampai 6GB. Hasil AnTuTu benchmarknya menghasilkan skor 154.307. Dan di real experience ya, ini udah terasa lancar untuk aktivitas harian seperti browsing, scroll, dan sosial media. Dan untuk gaming, ini cukup powerful teman-teman untuk sebuah smartphone di rentang harga 2 jutaan. Waktu kita uji untuk main PUBG, kita bisa main di setting grafis HD, frame rate high, dan style realistik ya, dengan anti-aliasing 2 kali. Untuk CODM, kita bisa main di setting grafis medium, frame rate high, dan style realistik. Dan di setting ini, gameplaynya bisa berjalan lancar ya, dengan tampilan grafis yang juga sangat baik. Dan yang menarik, buat Mobile Legends teman-teman, kita bisa main di setting rata kanan, dengan setting grafis ultra dan refresh rate high, dengan gameplay yang juga lancar. Untuk fingerprint sensor, performanya sangat cepat, kita tinggal tempel aja ya, bahkan meskipun cuman ditempel sebentar jari di sini, dia akan langsung detect dan login. Jadi untuk HP di harga 2 jutaan, performanya sangat menyenangkan. Nah, untuk desain,
Kalau teman-teman ingat, kemarin kita sempat review ya Samsung Galaxy A14 5G. Samsung Galaxy A14 ini punya desain yang hampir sama teman-teman dengan versi 5G-nya. Jadi materialnya dari plastik unibody ya, menyatu dari cover belakang sampai ke frame-nya. Ada 3 kamera belakang dengan independent modul, bahasa desain yang sama seperti di S23 series juga, serta lengkap dengan LED flash-nya. Nah, sedikit membedakan ada di pattern finishing cover belakangnya. Kalau di versi 5G-nya, dia punya pattern melingkar teman-teman. Sedangkan di Samsung Galaxy A14 ini menggunakan pola garis lurus dari atas ke bawah. Dan adanya pattern seperti ini cukup membantu ya, grip di tangan. Jadi nggak begitu licin kalau digenggam. Dan ini juga bukan fingerprint magnet seperti di finishing-finishing yang bergaya glossy misalnya. Jadi nggak gampang kotor untuk cover belakangnya ini. Dan untuk frame-nya, dia punya desain yang sedikit rounded ya, baik di samping dan di sudut-sudutnya. Dan di kiri, ini ada SIM tray yang support dedicated dual SIM plus ada dukungan microSD sampai 1 TB. Terus kalau di kanan, ini ada fingerprint sensor yang langsung menyatu ya dengan tombol power dan tombol volume up, volume down yang terasa taktil. Di atas ini ada lubang mic dan di bawah portnya sangat lengkap teman-teman. Masih ada audio jack 3,5 mm, lubang mic, port USB Type-C, dan lubang speaker. Untuk dimensi, ketebalannya 9,1 mm dengan berat 201 gram. Nah, kalau ngomongin layar, memang salah satu hal yang Samsung seringkali unggul ya di banyak lini smartphone-nya. Dan ya, layarnya ini secara tampilan bezel mungkin terlihat sedikit tebal teman-teman, tapi secara visual dan gambar yang ditampilkan, tuning warnanya, ketajamannya, kontras dan saturasinya terlihat sangat detail di layar PLS LCD 6,6 inch Full HD Plus ini. Warnanya terlihat vibran, kontrasnya juga tinggi ya, dan ini bahkan lebih tajam dari beberapa layar LCD smartphone di kelas atasnya yang pernah gue coba, dengan refresh rate layar di 60 Hz. Dan baterai kapasitasnya ini 5000 mAh. Untuk penggunaan sehari-hari dengan pemakaian normal ya, seperti browsing, sosial media, baterai ini bisa bertahan sampai sekitar 39 jam teman-teman, alias sekitar 2 harian. Proses chargingnya udah support fast charging 15 watt, dan meskipun di dalam box ini nggak ada kepala chargernya, tetapi kepala charger 15 watt ini langsung diberikan secara bundling ya oleh Samsung dalam paket penjualan. Jadi nggak perlu beli kepala charger lagi secara terpisah. Dan salah satu kelebihan Samsung yang ditanamkan ke Galaxy A14 ini tentunya adalah platform One UI-nya teman-teman. Yang menariknya udah menggunakan One UI Core 5.1 terbaru yang berbasis Android 13. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, One UI Core ini merupakan versi ringan dari One UI. Tetapi secara experience dan fitur-fitur inti, hampir semua keunggulan di One UI 5.1 bisa kita nikmati juga di One UI Core 5.1 ini. Secara tampilan dan navigasi, ini sama fluidnya, secara produktivitas juga sama-sama produktifnya teman-teman. Bahkan kita juga bisa buka multi-window, besar kecilin dan maximize window ya, dengan drag and drop, bisa split screen juga. Jadi secara platform, ini powerful teman-teman. Dan Samsung menjanjikan 2 kali OS update di Samsung Galaxy A14 ini. Artinya, dia dijamin kebagian OS sampai Android 15 dengan jaminan 4 tahun security update. Ini sebuah jaminan update yang nggak semua brand berani komit ya, terutama untuk smartphone di rentang harga 2 jutaan. Dan satu nilai plus lagi dari Samsung Galaxy A14 ini, dia udah dilengkapi dengan NFC teman-teman. Jadi kita bisa pakai ya untuk cek saldo atau isi saldo e-money langsung dari HP ini. Jadi nggak perlu lagi kayak cari ATM atau minimarket terdekat, ya, jadi makin mudah dan praktis. Nah, kalau bisa gue simpulin,
ini HP 2 jutaan yang menarik dari Samsung karena dia punya fitur yang terbilang lengkap, baterai yang awet, desain yang kece juga ya dengan bahasa desain yang senada seperti di Galaxy S23 series dan smartphone terkini Samsung lainnya, dan performa yang oke juga buat harian dengan dukungan RAM Plus sampai 6 GB di varian tertingginya, dan adanya jaminan dapat 2 kali OS update serta 4 tahun security update bikin HP ini lebih menarik lagi ya di rentang harga 2 jutaan, dan mungkin bakal jadi salah satu HP Samsung yang akan laris di pasaran. Samsung Galaxy A14 sendiri udah bisa dibeli ya sekarang dengan harga Rp2.399.000 untuk varian 4GB RAM, 128GB storage, dan kalau punya budget lebih nambah 300.000 bisa dapat memori yang lebih besar, 6GB RAM, 128GB storage dengan harga Rp2.699.000. Selama masa penjualan, Galaxy A14 ini akan dapat bundling travel adapter ya. Ada juga pilihan cicilan 0% dan gratis ongkir dengan pembelian melalui samsung.com/id. Info lebih lengkapnya dan juga link pembeliannya bisa teman-teman cek ya di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan boleh banget sampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.